Sekarang kita usul fiqh warakat. Kita Bismillahirrahmanirrahim. Wa ammal qiyasu fa huwa raddul far'i ilal asli bi illatin tajma'uhuma fil hukmi. Bermula adapun qiyas, maka qiyas itu adalah mengembalikan cabang kepada yang asal karena ada ilat yang bergabung keduanya pada suatu hukum. Ka qiyasil aruzi alal burri fir riba bijami ittu'mi. Seperti kiasnya nasi di atas gandum pada hukum riba dengan sebab tergabungnya dia keduanya dalam makanan. ya, jadi sekarang kita masuk pembahasan baru yaitu kias. Kias itu berarti tempat pengambilan hukum yang keempat. Al-Quran, hadis, ijma, kias. Ya, masuk nih. Jadi dasar pengambilan hukum syariat yang bisa diambil dari kias. Asalnya dari kosa ya kisu, artinya ngukur. Apa? Ukur. Kias itu arti dasarnya ukur. Sesuatu yang ada ukurannya, ini nggak ada ukurannya, nah kita ukurin gitu. Ini garisan ada ukurannya nih 60 cm. Nah ini nggak ada ukurannya nih. Gimana biar kita tahu nih ukurannya? Ya garis ini kita gitu. Oh, ini 60 cm juga. Kan kita ukur. Yang nggak ada ukurannya kita ukur dengan yang ada apanya. Yang ada ukurannya itu namanya kias. Jadi arti dasarnya kosaya kisu itu ukur, kita ngukur. Ya memang kias ini termasuk yang diikhtilafkan. Ada juga ulama nggak mau pakai apa? Pakai kias. Kias itu kan logika. Masa dalil agama inti pakai logika sih? Itu. Jadi nggak mau pakai kias. Tapi itu cuma segelintir aja, terutama Az-Zahiriyah dia nggak mau pakai kias. Tapi kebanyakan ulama, mayoritas ulama ngakuin kalau ternyata memang dalil syariat itu bisa menggunakan apa? Menggunakan kias. Allah aja di Quran banyak pakai kias. Apa tuh di Yasin tuh yang belakang awalaisal lazi apa? Di Yasin tuh ala ayyuhlukum mislahum biqadirin ala ayyuhlukum mislahum awalaisal udah 3 ayat mau Yasin terakhir. Nah itu khalaqa samawati wa biqadirin ala ayyuhlukum mislahum itu kan nyuruh kias berarti. Allah nyiptain langit sama bumi aja bisa, lebih susah gimana nyiptain kalian. Berarti kan Allah ngebandingin di situ. Terus di ayat yang lain ngebandingin apa? Ngebandingin orang ngebangkitin dari kubur dengan tanaman. Siram air hujan, gitu sama. Jadi Quran tuh banyak apa itu kias-kias begitu. Allah suruh kita berpikir ngebandingin pakai yang lain begitu, ya. Ya hadis juga begitu. Hadis berapa kali Nabi tuh ngeluarin suatu pakai analogi. Ya walaupun pas Nabi ngomong nggak jadi kias lagi sih, udah jadi sabda gitu. Tapi Nabi tuh ngasih analogi. Ya, misalkan nih ada perempuan datang, ya Rasulullah, ibu saya udah nazar mau haji, tapi keburu meninggal. Saya hajiin nggak? Kan ditanya kita, saya hajiin nggak? Apa ya jawab Nabi? Kalau ibu inti punya utang, inti bayarin nggak sama orang lain? Ya, saya bayarin lah. Nah, utang Allah lebih pantas buat dibayar. Sama seperti utang. Nah, jadi Rasulullah kan nyamain kemana dulu? Nyamain ke ibu inti kalau utang ke orang gitu, inti bayarin nggak? Dibayarin. Ya sama kalau gitu, utang kepada Allah malah lebih pantas buat diapain? Buat dibayar. Itu masalah haji. Ya. Masalah sholat ada gak? Masalah puasa ada gak? Nah, itu ada. Kiasnya ke situ akhirnya orang itu haji aja berarti dia sama aja juga. Jadi Rasulullah pernah pakai kias gitu. Walaupun pas Rasulullah ngomong itu udah bukan kias lagi, tapi Rasulullah mendekatin kepada umatnya dia pakein analogi begitu. Ya. Ada orang Arab datang, ya Rasulullah, saya punya anak ngelahirin nih semalam istri saya, anaknya hitam. Dia orangnya kulitnya apa? Putih. Kok anak saya hitam? Maksudnya itu dia seakan-akan nyinggung gitu. Apa iya istrinya serong, kok anaknya hitam, sedangkan dia putih. Ya. Apa kata Rasulullah? Inti merah onta gak? Oh banyak. Onta inti warnanya apa? Merah ya Rasulullah. Ada yang warnanya lain gak?
Wah, ada yang warna abu-abu gak ada. Itu dari mana? Kok onta inti semuanya merah, ada yang warnanya lain sendiri? Itu dari mana? Naza'ahu irkun. Naza'ahu irkun. Ya, saya lihat di sarah dia tuh naza'ahu irkun berarti ya bisa jadi ya Rasulullah tuh ada keturunan kali. Jadi onta dulunya mungkin nenek ontaknya tuh ada yang apa? Ada yang kulitnya kagak merah, jadi cabut ke sono. Begitu juga anak inti. Berarti anak inti bisa juga begitu. Mungkin jadi dia naza'ahu irkun. Terus Rasulullah pakai apa tuh? Pakai analogi, pakai kias. Sebenarnya kalau pengen habis nih Rasulullah, ya Rasulullah anak, udah tuh anak inti. Selesai. Nggak usah pakai analogiin. Ya kan? Rasulullah, ibu saya nazar nih, boleh hajiin nggak? Iya, hajiin. Selesai. Tapi enggak, Rasulullah dikasih analogi dulu. Ya, dikasih kias. Berarti kias tuh emang bisa. Walaupun sekali lagi kalau Rasulullah udah ngomong ya udah bukan kias lagi. Berarti itu udah jadi sabda. Tapi artinya tuh Rasulullah main analogi juga begitu. Ya. Apalagi kalau secara logika kita. Kias tuh emang perlu ada. Coba kalau nggak ada kias. Nah kan zaman kan berubah terus. Zaman kita zaman Rasulullah kondisinya udah apa? Lah udah berubah banget. Ya. Homer zaman Rasulullah apaan? Anggur diperes. Nah zaman kita homernya apaan? Nah ini kan berarti perlu dikias berarti masa minuman zaman kita itu. Oh no kan yang ini homer yang persen anggur. Ini kan kagak gitu loh. Kagak bisa. Jadi secara logika aja ya kehidupan udah makin berubah ya emang harus ada jalan kias begitu ya. Jadi di sini kita masuk ke kias itu dikasih definisinya Raddul far'i ilal asli. Ya. Kita samakan hukum para kepada hukum asal. Ya. Jadi di kias itu kita mengenal ada istilah para, ada asal. Ya. Para, asal, terus ada lagi dibilang apa di sini? Bi'in latin. Jadi ada ilat lagi. Ya ada ilat lagi. Ada sebab tajma'uha fil hukmi. Yang melahirkan suatu hukum. Berarti ada hukumnya. Jadi yang asalnya harus ada hukumnya. Kalau yang asal nggak ada hukumnya, gimana kita bisa kias? Ya, yang asal ini harus ada hukumnya dan harus ada ilatnya. Jadi yang ini yang nggak ada hukumnya, nggak ada ilat, ilatnya kita samain, kita kias. Gitu. Masuk menjadi fatwa gitu. Kalau kias dari hasil kias. Bisa jadi, cuman fatwa tuh biasanya ngambilnya bukan cuma dari kias, dia dari Quran juga landasannya, dari hadis. Kan Quran udah nggak ada, di Quran nggak ada, di hadis nggak ada, ijma ulama juga udah nggak ada. Masuk kan kias gitu ya. Tetap aja kias larinya ke sono juga. Kias kan kita pasti ngiasnya ke dasar hukum yang udah ada juga, ke Quran hadis juga. Pasti kita kiasnya ke situ-situ juga ngambilnya. Nggak bisa kita kias tahu-tahu nggak ada landasan kemana-mana, nggak bisa. Pasti tetap dia sandarannya ke Al-Quran dan hadis begitu. Di fatwa misalkan apa yang tentang sholat Jumat yang kita baca atau MUI. Nah, baca gak dari atasnya tuh? Kita baca gak fatwa yang boleh sholat Jumat di rumah? Iya. Nah, itu kan atasnya emang apaan? Udah hukum. Iya ayat Quran dulu berjejer tuh, Al-Quran berjejer, hadis berjejer. Kalau kita kan baca keputusannya, memutuskan. Boleh sholat itu dah kita bacanya. Landasan yang banyak itu kita nggak apa? Nggak baca. Dia tetap kias tuh, mainnya tetap ke Quran dan hadis. Secara tekstual tapi nggak ada. Nggak ada. Ya, karena sekali lagi kondisinya kan udah beda zaman apa? Zaman Rasulullah. Kayak inilah sholat Jumat di masa pandemi. Pernah ngalamin nggak zaman Rasulullah? Oh, nggak pernah. Pandemi pernah terjadi zaman Rasulullah, tapi Sholat Jumat tetap. Tapi di Madinah masuk nggak taun itu? Nggak ada. Makanya tapi Rasulullah pernah lo ngalamin karena dia ngeluarin hadis kalau ada wabah di suatu daerah kamu jangan masuk ke situ, ya kan? Dan kalau udah ada di situ jangan keluar, lockdown istilahnya, ya kan? Atau Rasulullah ngeluarin hadis itu, berarti taun pernah terjadi zaman Rasulullah dan pernah terjadi lagi zaman Umar, lebih gede lagi zaman Umar. Nah, taun Amwas kita nyebutnya, pernah itu baca di kitab sejarah taun Amwas. Nah itu bukan zaman Nabi tuh. Tahun Amwas yang zaman Umar bin Khattab. Kenapa disebutnya tahun Amwas? Karena tuh virus itu mulai nyebar di daerah Amwas. Amwas itu Damaskus. Umar lagi mau ke situ. Ya kan? Lagi mana nih? Dapat kabar ada wabah penyakit. Dikumpulin orang muhajirin. Set. Kita mau ke sana. Gimana pendapat inti? Pecah dua.
Kata sebagian, ya khalifah maju, Angkat. maju terus, ya, maju terus. Yang lain, jangan ya Rasulullah, jangan maju. Ya Rasulullah, Umar. Panggil orang Ansor. Gimana menurut ente? Orang Ansor sepakat, Umar jangan maju. Ini banyak sahabat Nabi di sini. Mau berapa orang lagi yang meninggal sahabat Nabi? Kita mesti lindungi nih sahabat-sahabat Nabi. Jangan pada meninggal gara-gara virus. Ya udah, di Umar. Kita balik lagi. Wah. Iya, panglima pasukannya siapa ya? Abu Ubaidah Al-Jarrah. Abu Ubaidah. Jadi zaman Umar tuh panglima pangabnya gitu, Abu Ubaidah. Sebelumnya siapa? Khalid. Zaman Umar dicopot. Itu lagi di tengah perang tuh copot. Lagi mau ekspedisi kemana itu copot. Kata Khalid, ya udah nggak apa-apa, saya nggak jadi panglima, saya perang jadi prajurit, perang juga. Ya. Itu saya baca kenapa sih Umar sampai nyopot Khalid nggak kalah-kalah. Kalau perang nggak kalah-kalah. Khawatirnya ntar dikultusin gitu loh. Dikultusin sama tentaranya begitu. Oh, Khalid sakti. Copot, ganti Abu Ubaidah. Kalah Ya. terus. Menang juga zaman Abu Ubaidah, menang juga. Jadi Khalid bin Walid gimana bisa kalah? Nabi udah kasih julukan Saifullah. Masa pedang Allah kalah kan, gak lucu kan? Pedang Allah menang terus dong, menang terus. Walaupun akhirnya dia wafatnya nggak di medan perang, wafatnya kan di tempat tidur. Wah, pas dimandiin, wah, sabetan pedang mulu. Nah, Abu Ubaidah tuh, ya Umar, itu lari dari takdir Allah. Ya kan? Itu kenapa lari dari takdir Allah gitu. Kenapa udah kita niat mau ke situ, ke Damaskus, pakai kabur lagi. Apa kata Umar? Aduh, ini yang ngomong inti sih. Kalau bukan inti mana ada marah kan nih istilahnya. Ngomong inti ini Abu Ubaidah. Hala apa itu teksnya tuh ya. Hala, kenapa sih lu yang ngomong begini katanya? Nggak pantas maksudnya seorang Abu Ubaidah tuh kalau ngomong begini katanya. Nanti ngasih analogi lagi Umar. Ini masih masuk kias berarti nih. Ya? Apa kata Umar? Inti pengen gembalain kambing. Ya? Itu padang rumput ada dua. Padang rumput yang satu subur, yang satu rumputnya tandus, udah pada kering. Inti mau kemana? Subur, yang subur. Nah ini, ya. Inti kambing ke arahin yang subur itu takdir Allah. Inti mau yang kering juga tuh apa? Itu takdir Allah. Saya nggak jadi ke Damaskus, emang saya lari dari takdir Allah. Cuma saya untuk menuju kepada takdir Allah yang lain. Lama ada sahabat Nabi yang ngatur, siapa itu? Abdurrahman bin Auf, kalau nggak salah. Habis dari belakang. Tiba-tiba dia apaan nih? Oh ini ada gini. Iya, berarti dia nggak tahu tuh. Rapat-rapat tuh dia nggak tahu. Lagi ke belakang, mungkin lagi doa hajat ya. Ini ada apa? Oh, itu ada hadisnya tuh dari Rasulullah. Kalau ada suatu kejadian, ada musibah, ada wabah di suatu ini, kita jangan masuk. Tapi kalau kita ada di situ, kita jangan keluar. Alhamdulillah kata Umar. Ternyata ada apanya? Hadisnya. Ada hadisnya. Berarti ada tuh hadis nggak ada yang tahu, sahabat yang tahu cuma siapa? Itu cuma dia doang yang tahu. Yang lain nggak ada yang tahu kalau gitu, sahabat-sahabat yang lain cuma dia doang yang tahu. Ya, alhamdulillah kata Umar, ternyata apa yang jadi pilihan kita tetap ada apanya, ada hadisnya. Terus nih, kok ke situ ya? Iya. Iya, ini lagi gue pilih Kias situ. banyak ini. Jadi ada ilatnya tajma'uha fil hukmi karena ada hukumnya. Ya, jadi ada para, ada asal. Asal itu makis alai, para itu makis. Ya, para makis istilahnya asal itu makis alai. Jadi jangan kebalik. Ya. Ya sebenarnya di situ udah disebutin rukun-rukun kias, terus ada para, ada asal, ada ilat, ada hukum. Dicontohin apa di sini? Kakiyasil aruzi alal buri riba. Seperti mengkias beras dengan gandum pada masalah riba. Karena hadisnya kan Nabi bicaranya cuman cuman gandum. Al burru bil buri riba. As-sairu bisairi riba. Disebutin tuh berapa itu riba. Nasi beras disebutin enggak? Kagak. Kias nih beras. Iya. Terus Kalau gitu beras kagak apa-apa dong, nggak ada riba. Oh, enggak. Dia dikias kemana? Ke gandum. Apa sih persamaannya? Bijami'i makanan ya, sama-sama makanan. Ya. Makanan
masih makanan pokok. Jadi bijaminya tuh beda-beda. Adam bilang tuh jaminya karena dia sama-sama makanan pokok, dan bilang karena sama-sama disimpan, dan bilang karena sama-sama pakai letteran. Nah, pakai letteran. Singkong makanan pokok bukan? Bukan, singkong diletterin nggak? Enggak. Iya, tapi makanan pokok kan singkong. Misalnya singkong bisa kan dikias sama bur. Nah, ilatnya apa? Gitu. Jadi ilatnya ulama beda-beda nih. Ada yang ilatnya karena di makanan pokok, ada yang ilatnya karena takarannya, karena beras sama gandum sama-sama pakai letteran begitu. Ya. Jadi kias zakat beras sama zakat duit bisa masuk kias itu. Ya bisa. Zakat beras nih, makanan Iya. pokok, Mm-mm. kan dikias. Ke duit. Ya sebetulnya kalau ininya mah barangnya udah beda. Makanya kalau kias tuh kita cari dulu titik persamaannya apa. Jaminya. Iya, jaminya tuh apa, ilatnya tuh apa. Kalau emang ternyata buat manfaat orang, kan buat mengenyangkan perut orang, ya duit juga bisa dong. Duit juga bisa dipakai buat beli makanan, buat mengenyangin perut juga, bisa juga. Ya. Jadi pokoknya intinya kita ngelihat deh ilatnya apa, masuk nggak tuh ilat itu ke situ, gitu. Ya. Padahal dia nggak pakai kias, tapi pada lempengan itu dia pakai kias gitu. Enggak, kias tuh dikit yang nggak pakai, nggak banyak. Jadi banyak orang pakai kias sekarang. Mungkin kalau dulu banyak kali zaman-zaman dulu gitu ya, ulama-ulama dulu nolak kias. Tapi kalau sekarang kayaknya Wahabi Masih nolak. pakai Pakai kias dia. lo pakai. Contohnya Ini kita barokot ini sarahnya itu ada kalangan ulama Wahabi. Saya baca itu. Bikin nazom malah dia. Ini nazom barokot ada nazom ini enak. Apal nazomnya gitu enak banget nih. Di sarahin sama dia. Oh, Wahabi. Dia ngomong kias tuh gini-gini. Pakai kias. dia kan ngomongin Quran hadis aja udah. Nah, itu yang enggak tuh Zohiri yang nggak pakai karena alasannya itu kan logika. Maksud logika dijadiin buat dasar syariat gitu. Iya. Tapi kalau yang lain kayaknya kok zaman sekarang hampir jadi kemestian ya, karena dunia tuh udah makin apa? Udah makin berubah banget. Kita kan cuma patokan kita ke kitab fikih. Wah, repot. Belanja online sekarang. Wah, ya repot. Kita kagak ketemu, kagak apa. Barangnya juga gambarnya belum tentu tuh gambarnya kayak begitu realnya. Mereka mau beli baju, modelnya ganteng-ganteng, modelnya cakep, pas nyampe. Tapi masuk itu ya syarat ya. Makanya ngeri juga kan kalau kita pakai pikir aja udah kagak sah mulu udah jual beli zaman sekarang. Iya. Terus, Man. Wa huwa yanqasimu ila salasati aqsamin. Ila qiyasi illatin wa qiyasin dilalatin Makiasi. wa qiyasi dilalatin wa qiyasi syabahin. Nah, Dan kias itu terbagi kepada 3 bagian. Pertama kias ilat, dan kedua kias dilalah, dan ketiga kias syabah. nah itu pembagian apa tuh? Pembagian kias berdasarkan kitab yang kita baca nih, kitab Warokot. Nah, kalau di kitab lain baginya beda, ya itu urusan kitab lain. Kita ngaji lagi ke situ. Karena ada juga yang bagi kias itu ada kias jari, ada kias kopi. Ada lagi kias itu ada yang lagi pembagiannya ada kias torot, ada kias akas gitu. Nah, kita kan lagi bacanya ini. Udah ini berarti kias dibagi 3 menurut pengarang Warokot, ya. Ada kias ilat, ada kias dilalah, ada kias syabah. Apa? Terus Faqiyasul illati maka natil illatu fihi mujibatan lil hukmi bihaitsu la yahsunu aqlan takhallufuhu anha ka qiyasid darbi ala ta'fifi lil walidaini fi tahrimi li illatil izai. Maka kias ilat yaitu kias yang ada pada asalnya itu ilat yang dapat diterima bagi hukum, sekira-kira tidak dianggap bagus secara akal yang menyalahinya daripadanya, seperti kias memukul di atas mengucapkan kepada orang tua pada hukum keharamannya karena ilatnya itu menyakiti. iya menyakiti. Jadi ini kias bagian yang pertama namanya kias ilat. Ya. Jadi kalau kias ilat di sini dikasih definisi, lalu dikasih contoh. Nah, kita lihat contohnya aja dan nanti dari contoh baru kebayang definisinya begitu. Ya, dicontohin di sini mengatakan mengkias memukul orang tua dengan mengatakan ya. Kan di Qur'annya wala taqul lahuma uffin. Ngomong
ya nggak boleh. Sekarang gimana kalau mukul? Nah, kalau mukul ya kalau aja nggak boleh, apalagi apa? Apalagi mukul. Cuma nyakitin hati doang. Tapi kalau mukul, fisik. lah udah nyakitin fisik, hati tercabik-cabik ya. udah dua yang disakitin lah, lebih parah lagi. Nah itu yang dibilang layah sunu aklan gitu loh. Jadi secara logika tuh kita kayaknya nolak gitu, nolak kalau misalkan ngomong nggak boleh, tapi mukul boleh. Secara akal nih nolak gitu. Pasti kalau aja nggak boleh, apalagi apa? Apalagi mukul gitu. Ya. Jadi itulah yang namanya qiyas ilah. Ya. Contoh lain nih. Wala taqrabuz zina. Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman. Makan anak yatim. Makan harta anak yatim. Bakar boleh kan? Innama ya'kul fi butunihim naro gitulah ya. Jadi dia kayak masukin api ke dalam perutnya. Ya'kuluna, dia makan. Harta anak yatim dipelihara nih. Hartanya diapain? Dimakan. Ya. Boleh nggak tuh? Nggak boleh kan? Boleh. Karena tuh makan masukin api neraka, menurut kan nggak boleh. Saya nggak makan, saya bakar aja hartanya. Wah, yang nggak boleh makan, bakar. Boleh. Boleh nggak? Larangannya makan. Nah, itu sama kayak gitu, makan aja nggak boleh, apalagi bakar. Ya. Makan, zulman ya, bukan kalau nggak zulman boleh berarti. Ini yang nggak boleh. Makan harta anak yatim secara apa? Secara zolim. Kita ngambil hak orang, itu kan nggak boleh tuh. Ya. Tapi harta itu masih bisa kita manfaatin, berarti masih kepake lah gitu. Dia dipakai sama yang miaranya gitu. Tapi kalau ngebakar, udah ngambil hak orang, Bakar. nah ngebakar, itlaf bil mal, menghancurkan harta, di situ lah lebih parah berarti. Ya, udah ngancurin harta, zolim juga anak yatim, boros juga, tapi mubazir juga lagi, harta cuma dibakar doang. Kalau tadi dimakan masih mending lah gitu ya. Dia zalim doang tapi harta masih kepake lah gitu. Masih jadi barang dah. Nanti kagak. Udah ini dibakar lah, itu lebih parah. Ya kan dia secara logika, ya kalau emang dimakan nggak boleh berarti bakar apa? Boleh. Apalagi. Ya. Kalau bakar berarti nggak masuk ke perut api neraka. Ya. Ya api dunia aja masuk. Orang. Tadi bakar sama orang kampung. Jadi kita dari segi akal tuh nolak gitu loh, nolak kalau makanannya nggak boleh, masa bakar boleh sih, jadi akal nolak. Itu contoh ayat Quran tuh. Contoh hadis Nabi nih, saya kasih ya hadis Nabi. Kata Nabi, kalau ente ada 3 orang, yang 2 orang jangan bisik-bisik, karena bikin sedih hati orang yang ketiga tuh. Ya. Dia diam aja, kita bisik-bisik di sini, kan dia sedih, ya kan? Bisik-bisik, nggak boleh kata Nabi, ya, karena nyakitin dia. Ya. Sekarang nih yang 2 orang nggak bisik-bisik, dikatain. Ngebully. Yang 2 orang ngebully yang 1, boleh nggak tuh? Sama juga. Bisik-bisik aja nggak boleh, yang masih ada kemungkinan bukan ngomongin dia, tadi kan nggak bisa jadi ngomongin orang lain gitu. Tentu aja nggak boleh, apalagi udah terang-terangan ngapain? Ngatain, nah itu masuknya qiyas ilat tuh. Qiyas ilat ya. Perempuan ditanya, inti mau nggak nikah sama si Anu? Dia diem aja, diem tandanya betul. Dia kasih izin kan, iznuha sukutuha, ya kan? Jadi dia diem aja nunjukin dia mau gitu. Sukut itu dulu ala naam. Iya, sekarang kalau dia ngomong iya, Ya apalagi. apalagi? Ini dia diem aja udah iznuha sukutuha iznuha. Apalagi kalau dia ngomong mau nggak, mau lah, iya udah, apalagi itu mah gitu. Ya. Artinya kalau kita lihat dari contoh-contoh itu, kita ambil kesimpulan, berarti status parahnya itu lebih parah dibandingin apa? Dibandingin asalnya. Itu udah qiyas ilat nanti masuknya gitu ya. Kalau kita pengen qiyas itu statusnya lebih parah, ya, lebih tinggi gitu dibandingin asalnya. Itu udah qiyas ilat namanya. Jadi tuh dobitnya tapi rumusannya gitu biar gampang. Tapi kalau masih sama statusnya itu nggak termasuk qiyas ilat. Makanya qiyas ilat dia parahnya tuh lebih parah daripada aslinya. Ya.
Makanya ini suka disebutnya kias aula. Kias aula karena yang di kiasnya itu makisnya itu lebih aula dibanding makis alaihnya. bukan apa ya, bukan khilaf apa maksudnya mafhum aula apa itu, bukan ini kias ya. Terus Wa qiyasu tilalati huwa al-istidlalu bi ahadin naziraini alal akhari. Dan qiyas dilalah yaitu mengambil dalil dengan salah satu dua tinjauan di atas yang lainnya. Wa huwa an takuna al-illatu dalatan alal hukmi wa la takunu mujibatan lil hukmi. Ka qiyasi mali sobi ala malil baligi fi wujubi zakati fihi bijami'i annahu malun namin. Dan yaitu bahwasanya adanya ilat itu menunjukkan di atas suatu hukum dan tidak adanya ilat itu ditetapkan bagi suatu hukum, seperti kias harta anak kecil di atas harta orang yang sudah balik pada kewajiban zakatnya, dengan titik temunya bahwasanya harta anak kecil itu adalah malun namin, harta yang bisa berkembang. terus Wa yajuzu ayyuqala la yajibu fi mali sobi kama qala bihi Abu Hanifah fihi. Dan boleh bahwasanya dikatakan tidak wajib pada harta anak kecil sebagaimana telah berkomentar dengannya oleh Imam Abu Hanifah. iya, jadi yang kedua ini levelnya lebih rendah daripada yang pertama karena di sini antara makis dan makis alai itu seimbang. Jadi bisa jadi kias yang nomor 2 ini ada yang nerima ada yang kagak gitu. Kayak model tadi misalkan kias zakat fitrah pakai beras ambil pakai uang, itu pasti kontroversi karena dia masuknya kiasnya kias yang ini nih seimbang. Tapi kalau kias yang pertama tadi secara logika kita susah gitu buat nolak, susah ya. Jadi yang banyak tuh justru yang ini. Yang gini. Yang banyak justru ini, kalau kias-kias itu kita baca ini mulu. Maksudnya yang banyak terjadi gitu, yang di kitab-kitab nih kias ini banyak kan yang ini yang nomor 2 nih. Kias dilarang. Di sini dicontohin harta anak kecil dengan harta orang balik. Ya, orang balik punya harta kambing 40, karena wajib zakat. Ternyata ada anak kecil masih bayi punya kambing 40. Ya mungkin warisan kali, wajib zakat juga apa enggak. Gitu. Ya. Dia kan masih bayi. Ini udah apa? Udah balik. Bayi belum kudu sholat, ya kan? Belum kudu puasa, ya zakat juga belum kudu dong. Karena masih kecil, ya kan? Tapi dia duitnya banyak, warisan kali, udah punya kambing 40 juga. Nah ini dibilang di sini apa tuh? Kena zakat juga. Kenapa? Karena titik temunya tuh malun namin, ya, hartanya apa? Harta berkembang, dia sama, dia punya kambing, dia punya juga apa? Dia punya kambing, sama. Maksudnya kambing yang ini 40 kena zakat, untuk kambing 40 nggak kena apa? Nggak kena zakat, nggak sama-sama kecil gitu. Iya, anak kecil, anak kecil nggak wajib. Jadi alasannya anak kecilnya, bukan harta 40 kambingnya. Iya, benar. Orang ngelihatnya ke anak kecilnya. Anak kecil kan belum ngerti apa-apa, masa udah ada taklif gitu loh. Zakat itu taklif loh. Iya. Masa anak kecil ditaklifin suatu syariat? Ayo. Ya. Makanya itu jadi masalah. Makanya yang begini belum tentu semuanya apa? Setuju. Belum tentu semuanya nerima. Karena seimbang. Ya? Nah, makanya dibilang di sini la yajibu ala mali sobi kama qala Abu Hanifah. Dia bilang enggak wajib. Karena sekali lagi ini bukan mukallaf. Ini sholatnya kagak wajib, zakat nggak wajib. Masa tahu puasa nggak wajib? Masa tahu zakat apa? Zakat wajib. Tapi sebetulnya ini bisa diambil bukan cara kias. Emang ada dalilnya. Ada dalilnya kalau anak kecil tuh hartanya tetap wajib apa? Wajib zakat. Coba ini lihat ayatnya. Khuz min amwalihim shadaqatan. Ya kan? Khuz min amwalihim shadaqatan. Ambillah dari apa? Dari harta mereka. Khuz min amwalihim apa khuz minhum? Min amwalihim. Berarti yang dilihat apanya? Amwalnya. Amwalnya, hartanya bukan orangnya. Orangnya. Kalau orangnya harusnya khuz minhum kan. Ambillah dari mereka, dari orang yang wajib. Enggak, khuz min amwalihim. Terus
Terus Nabi juga pas merintahin Muaz bin Jabal masalah zakat, apa kata Nabi? Yang diambil dari orang kaya mereka lalu dikembalikan ke orang fakir mereka. Diambil dari orang kaya ke orang fakir, ya. Itu anak bayi kaya gak? Anak bayi itu Pak ya. Ya berarti anak bayi itu apa ya jatuhnya? Ya kaya berarti, makanya dikembaliin namanya. Ya? Tapi kan dia belum bisa mengelola harta. Apanya? Bayi itu tadi. Tapi kan hartanya berkembang. Hartanya kan berkembang terus. Kambingnya kalau kurang dari 40 berarti dia nggak wajib zakat. Berarti dia berkembang terus berarti. Dia punya misalkan sawah atau apa berkembang terus. Ada walinya, ada yang ngurusin apanya, yang ngurusin hartanya. Ya kan kalau orang meninggal kalau punya anak bayi, bayinya kan dapat paroid juga, dapat bagian juga. Siapa yang ngurusin? Walinya yang ngurusin. Nanti kalau dia udah rusud, udah cerdik, udah ngerti, baru diapain? Gitu biasanya. Bahkan kalau dia belum rusud nggak boleh, itu mesti dibeslah, bukan dibeslah, mesti di apa itu istilahnya, di mana, ditahan gitu, jangan sampai orang nggak ngerti duit, dikasih pegang duit, tuh dia hamburin doang. Ya. Terus. Wa qiyasu syabahi huwal farqul muraddidu baina aslaini Mutaraddidu. Di teks-teks yang lain mutaraddidu. Ini apa? Muraddidu. Muradad. Huwal farqul mutaraddidu baina aslaini fayulhaqu bi aktsarihima syibhan. Tuh, di sini di Rataibul Isyarah tuh. Mutaraddid. Ada ya? Mutaraddidu. Ya, Bang. Dan qiyas syabah yaitu cabang yang dikembalikan atau yang berbolak-balik. Nah, iya. Yang berbolak-balik di antara dua asal, maka dimulhakkan cabang tersebut dengan yang lebih banyak penyerupaannya. Kama fil abdi iza utlipa fa innahu muraddidun fid domani bainal insanil hurri min haitsu annahu adamiyun wa bainal bahimati min haitsu annahu malun. Sebagaimana pada tentang seorang budak apabila dia dibunuh, maka sesungguhnya dia itu dikembalikan, Ini bolak-balik. maka sesungguhnya dia itu dibolak-balik pada ganti ruginya di antara dia itu manusia merdeka dari sekira-kira bahwasanya budak itu adalah anak Adam manusia, dan di antara binatang dari sekira-kira bahwasanya budak itu adalah harta benda. Iya, jadi budak dibunuh sama orang yang merdeka. Ya orang ngebunuh budak gitu, ngebunuh budak. Nanti hukuman buat yang ngebunuh apa? Tuh begitu. Ya. Kalau ngebunuh kan harusnya Kisos. iya kena kisos, harusnya kena kisos. Itu bayar diat lah paling enggak, bayar diat. Ya, kalau emang dia ngebunuh gitu. Ya. Tapi sekarang masalahnya dia apa? Dia budak. Budak tuh di satu sisi dia miripnya sama apa? Sama binatang. Iya. Ya, karena dijual belikan. Budak bisa diwarisin, bisa apa sih, kayak barang aja begitu. Ya. Artinya kalau emang budak itu disamainnya kayak binatang, Bunuh ya masalah. berarti dia kalau dia ngebunuh, Doang. cuman ganti harga budak itu, harga budak tuh berapa ikut dijual. Begitu. Kayak nabrak kambing. Iya, gitu. Karena kan dia disamainnya sama apa? Sama binatang. Tapi di sisi yang lain dia kan sama-sama orang. Nah, dia juga budak sholat juga. Kan wajib sholat juga. Budak wajib sholat nggak? Wajib puasa. Aurat juga. Dibunuh, harusnya sama orang. Berarti nggak bisa bayar harganya doang. Itu mesti diapain? Kisos. Mesti kena kisos. Atau mesti bayar diat paling kagak. Enggak tuh kalau membunuhnya juga secara khotoan, secara kagak sengaja, kan dia bayar diat harusnya. Ya, itu gimana tuh? Nyamainnya kemana? Nah kan susah jadinya. Nah ini yang istilahnya itu mutarodid berarti susah kita ketarik ke sono. Entar bisa tarik ke sono. Entar juga. Kayak gimana ini terus? Huwa bil mali akbaru shibhan minal hurri. Budak itu termasuk
harta benda karena lebih besar penyerupaannya daripada orang merdeka. Bidalilin annahu yuba'u wa yurasu wa yuqafu wa tudammanu ajza'uhu bima naqasa min qimatihi. Dengan dalil bahwasanya budak itu bisa dijual dan bisa diwariskan dan bisa diwakafkan dan bisa diganti rugi bagian-bagiannya dengan apa yang kurang dari harganya. Iya, jadi disamainnya sama apa? Sama harta. Nah, gitu dia nggak perlu bayar habis 100 onta. Dilihat aja harganya berapa. Kalaupun dia terluka pun nuntutnya, Nah kan mati. Ini ngomongin kan dia terbunuh. oh gitu, terbunuh aja. Mati. Jadi lebih ringan nggak? Ya lebih ringan kalau dia dianggap harta. Kalau dianggap harta lebih, iya, karena harganya dia Lebih murah. Iya, lebih murah. Belinya berapa? Kalau harganya lebih murah, Tergantung juga ya. iya. Kalau tuh budak Kalau harganya lebih mahal dari 100 onta, budaknya Cristiano Ronaldo. Berapa miliar harganya? Dapatnya 100 onta. Lah belum tentu juga. Belum tentu juga. Jadi nih yang berperkara aja cerdik-cerdik, giliran harganya lebih mahal. Berarti nyamainin. Kalau udah yang ada yang gue bunuh juga. Ya? Tapi emang begini, kalau lempengan ini kan masalah muamalat. Emang budak lebih cocok disamainnya sama barang. Tapi kan dia budak disuruh sholat juga, disuruh. Nah itu hubungannya kemana? Allah. Nah kalau hubungan ke Allah, ya budak nggak ada istilah budak. Budak sama-sama apa? Sama-sama hamba Allah. Kalau yang ke atas, ya budak ikutnya orang merdeka. Tapi gila lagi begitu. Emang miripnya ya udah, mirip bahimah, mirip barang-barang aja diperjualbelikan. Ya. Nah tuh di situ ada tuh watud manu ajza'uhu bimana koso min qimatihi. Jadi yang kayak ente bilang tadi, kalau misalkan tangannya doang, Iya, diputus gitu. tangannya doang buntung, tangannya buntung. Nah gantinya gimana? Kalau orang sehat, kalau bukan budak kan berarti potong tangan lagi kan, kisos gitu. Ya. Tapi kalau budak, nah berarti dilihat harganya. Tangannya berapa itu budak harganya? Tangannya. Kalau besi kakinya patah. Gimana tuh cara ngitungnya? Cara ngitungnya, ini budak harganya kalau sempurna berapa? 100. Second udah. Kalau tangannya buntung berapa harganya? Minus. Kalau tangannya buntung 70. Iya. Berarti harga tangannya berapa tuh? 30. Nanti bayar. Gitu. Untuk watud manu ajza'uhu bimana koso. Kurangnya berapa dari kimahnya tuh yang dicederain tuh? Oh, kurangnya segitu 20. Bayar 20 gitu. Jadi tetap dilihat harga apa tuh? Harga pasaran, dilihat harga pasaran budak itu berapa. Saya jangan di up aja harganya. Tadi naikin lagi udah harganya kagak. Berarti orang Arab dulu ada pasaran juga, ada pasaran harga ini budak umurnya udah segini udah 50 tahun. Berarti harganya udah turun, udah tua nih, udah susah disuruh kerja ini pasti harga. Ini masih muda, pintar, pasti harga tinggi gitu. Ini nggak bisa nembak harga juga. Besok baru kita masuk wamin syartil fara'i. Bahasa budak. Yes. Tapi budak bakal akan ada, bakal Balik. yang makan masa yang akan datang bakalan ada atau enggak sih bang? Lah kagak tahu lah. Iya baik. Saya mana tahu masa akan datang. Oh iya. Budak. Tapi begini. Orang pengen nguasain orang, itu naluri manusia tuh, sifat dasar manusia. Orang pengen nguasain apa? Orang pengen nguasain orang. Perbudakan kagak ada. Tapi sifat orang pengen nguasain orang tuh tetap ada. Ya. Karyawan digaji rendah. Itu apa namanya bahasanya kayak budak ya? Iya. Gaji cuma cukup buat dia makan doang. Apa bedanya sama budak? Budak dikasih makan nggak sama tuannya? Dikasih makan. Ini orang digaji cuma berapa duit? Cuma buat dia makan doang. Apa bedanya sama budak? Sama, karena TKW banyak yang gajinya nggak diapain. Gaji nggak dibayarin. Dia kan disiksa mulu. Tuh. Berarti naluri orang, sifat dasar orang emang pengen tuh nguasain, mau pakai orang lain nggak pakai bayar. Artinya kalau sifat dasar manusia kayak begitu, bisa jadi suatu saat juga bakal apa lagi? Bakal ada budak kayak zaman budak kuno yang kita kenal. Sekarang sebetulnya ada perbudakan, cuman perbudakannya terselubung istilahnya begitu, nggak sepulgar Zaman dulu. Zaman sekarang perbudakan masih ada nggak sih? Zaman sekarang perbudakan yang model zaman Nabi? Enggak ada. Coba di negara Afrika, coba ini cari, ini searching dari Ada ya.
Pemerintah Mali memerdekakan 100 budak. Berarti masih ada dong perbudakan di sana. Itu berita belum lama tuh saya baca di Kompas tuh. Misalnya masih tahun 2000-an. Nggak lama tuh tahun 2000-an maksudnya. Bukan baru tahun 2 tahun kemarin. Artinya itu kan udah zaman modern. Iya. Ya kan zaman modern di negara Afrika tuh pemerintahnya memerdekakan 100 budak. Berarti masih ada perbudakan. Cuman perbudakannya model kuno ya, kalau perbudakan modern mah ya masih ada lah zaman sekarang. Orang jual beli manusia ada nggak zaman sekarang? Ada. Human trafficking mah apa tuh? Ada. Jual beli orang. Ada sebetulnya. Ada kiamat. Ya lagi kiamat udah jadi perang besar itu bisa jadi yang kalah tadi diapain? Jadi budak. Jadi budak lah mungkin banget. Tawan.